Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bagus Wibisono, NIM 201910101029. Saya dari Prodi S1 Teknik Mesin Universitas Jember. Saya angkatan 2020. Ingin mempresentasikan motor bensin 4 langkah. Kalian sudah tahu apa itu motor bensin 4 langkah? Motor bensin 4 langkah adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu kali siklus pembakaran akan mengalami 4 langkah piston. Sekarang ini banyak sekali pengaplikasian motor bensin 4 langkah. Di antaranya mesin pembakaran dalam pada mobil, pada sepeda motor, truk, pesawat terbang, kapal, alat berat, dan sebagainya. Umumnya penggunaan siklus 4 langkah. 4 langkah tersebut meliputi langkah isap atau langkah pemasukan, langkah kompresi, yang ketiga langkah tenaga atau usaha, dan yang terakhir, yang keempat, langkah buang, yang secara keseluruhan memerlukan 2 putaran poros engkol atau crankshaft per satu siklus pada mesin bensin atau mesin diesel, yang dimana pada satu siklus ada 4 putaran poros engkol atau crankshaft. Jadi satu siklus ada 4. Yang pertama, langkah isap itu separuh atau 180 derajat. Itu satu siklus. Yang kedua 180 lagi. Terus diulang gitu sampai 2 kali putaran poros engkol atau crankshaft. Prinsip kerja motor 4 langkah. Kerja motor bensin 4 langkah. Piston akan bergerak naik turun di dalam silinder mesin. Seperti bagaimana pada video di samping. Piston bergerak naik turun, yaitu naik dari tem A menuju tem B, dari tem B menuju tem A. Seterusnya begitu pada saat mesin berjalan. Titik tertinggi yang akan dicapai piston biasa disebut dengan titik mati atas atau tem A. Sedangkan titik terendah adalah titik mati bawah atau bisa disebut dengan TMB. Berikut macam-macam langkah proses kerja dari mesin 4 tak. Yang pertama, langkah isap, di mana posisi katup in membuka dan pada torak atau piston bergerak dari TMA menuju TMB. Jadi piston itu bergerak dari TMA ke TMB, mengisap, membawa bahan bakar dari karburator yang menuju ruang bakar. Yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi, piston bergerak dari TMB TMA. Pada akhir langkah kompresi, busi memercikkan bunga api sehingga terjadi ledakan dan mendorong piston dari tem A menuju tem B. Posisi piston pada langkah kompresi ini sama-sama tertutup. Yang ketiga, langkah usaha. Langkah usaha, piston bergerak dari tem A ke tem B. Pada awal langkah usaha ini busi
memercikkan bunga api sehingga terjadi ledakan. Dan piston bergerak dari tim A ke tim B. Yang keempat, langkah buang. Langkah buang, piston bergerak dari tim B ke tim A. Posisi katup X atau katup buang membuka, sehingga piston membuang bahan bakar. Motor bensin 4 langkah. Yang pertama yaitu intake atau langkah hisap. Piston bergerak dari tim A menuju tim B untuk menciptakan keadaan vakum yang di dalam silinder mesin. Lalu katup intake akan membuka untuk menghisap campuran bahan bakar dengan bensin yang sudah dikaburkan, sedangkan katup exhaust tertutup. Jadi pada langkah hisap, katup in membuka, terus bahan bakar yang dari karburator disedot oleh piston, dan bahan bakar yang telah diolah di karburator itu masuk ke dalam bahan bakar yang telah dihisap oleh piston. Yang kedua, langkah kompresi. Langkah kompresi dimulai ketika piston mulai bergerak ke TMA dari TMB. Ketika langkah kompresi, katup intake akan menutup sehingga campuran udara bakar terperangkap di dalam silinder dan terkompresi atau termampatkan. Hingga sesaat sebelum TMA, busi akan menyala dan meledakkan campuran udara bahan bakar, bahan bakar. Penekanan atau pemampatan campuran udara bahan bakar akan sangatlah penting karena akan menghasilkan daya maksimal ketika langkah tenaga. Yang ketiga, langkah usaha. Langkah ketiga adalah langkah usaha. Tenaga pukulan dimulai ketika campuran udara bahan bakar dikompresi dan dinyalakan di ruang bakar. Busi yang terletak di kepala silinder akan menciptakan percikan bunga api untuk membakar semua campuran bahan bakar. Pada awal langkah usaha, lebih tepatnya pada awal langkah usaha, busi memercikkan bunga api. Dalam waktu yang singkat, campuran udara bahan bakar mengembang dan meledak sehingga menciptakan tekanan yang sangat tinggi terhadap piston. Tekanan inilah yang mendorong piston ke bawah menuju TMB dan memutar poros engkol serta menggerakkan roda kendaraan. Jadi pada saat langkah usaha, posisi clap in tertutup dan clap out atau X tertutup. Piston bergerak dari TMA menuju TMB yang dibantu oleh percikan bunga api atau ledakan yang diakibatkan oleh bunga api. Di langkah awal usaha ini, busi memercikkan bunga api sehingga bisa mendorong piston dari tim A ke tim B. Yang terakhir atau yang keempat adalah langkah buang. Katup buang terbuka. Pada saat langkah buang ini, katup buang terbuka dan piston naik menuju tim A, mendorong sebagian gas buang yang tersisa di dalam silinder. Ketika piston mulai mendekati tim A, maka katup buang akan menutup dan katup intake akan membuka. Pembukaan katup intake ini adalah awal siklus baru. Siklus ini akan terjadi di silinder mesin dan akan berulang selama mesin
masih hidup atau berjalan. Jadi pada langkah yang terakhir atau langkah buang ini, piston bergerak dari TMB ke TMA. Piston membawa hasil bakaran dari langkah-langkah sebelumnya, dan posisi katup X itu terbuka, dan piston bergerak dari TMB ke TMA akan membuang pembakaran yang telah dilalui tadi. Posisi katup X pertama itu nutup. Terus pada saat bahan bakar pembakaran tadi dibuang, sisa pembakaran tadi dibuang, katup X akan kembali menutup dan katup in atau katup masuk itu dibuka, sehingga dimulailah lagi langkah dari awal, siklus baru, yaitu siklus yang pertama langkah hisap, mengulang lagi langkah kompresi, langkah usaha, dan kembali lagi ke langkah buang. Begitulah 4 siklus yang sedikit saya jelasin. Yang berikutnya proses pembakaran motor bensin. Pembakaran diawali oleh percikan api, yang dimana busi memercikan api pada saat akhir langkah kompresi dan pada saat awal langkah usaha dari busi kecampuran udara bensin, spark plug ignition atau busi. Katup masuk membuka campuran udara bensin, yang dimana diantaranya O2, N2, C8, H18 atau BB dan S. Masuk melalui katup buang membuka gas hasil pembakaran, yaitu diantaranya CO2, H20, HC, CO, BB, SOX, NOx. Keluar melalui katup buang. Semua katup menutup campuran dimanfaatkan sehingga tekanan dan temperatur meningkat. Pembakaran yang baik bisa dikatakan baik apabila campuran tepat, kompresi baik, pengapian baik, dan tepat. Akan didapatkan tenaga yang optimal kalau jika campurannya tepat, kompresinya baik atau pengapiannya baik, campuran bahan bakar sama udaranya baik, akan didapatkan tenaga yang optimal. Faktor yang memengaruhi proses pembakaran: perbandingan campuran bahan bakar dan udara yang tepat. Kalau sudah tepat akan optimal. Kalau tidak tepat, ya mungkin bisa ada gejala-gejala. Homogen dan sesuai dengan kondisi kerja mesin. Perbandingan kompresi yang tepat dan tidak bocor. Ruang bakar yang memungkinkan proses pembakaran yang sempurna dan penyebaran panas dan tekanan merata, percikan api busi yang kuat pada saat yang tepat. Jadi pada faktor mempengaruhi proses pembakaran yaitu cara men-setting perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Jadi kita harus benar-benar bisa mencampur atau men-settingnya dengan baik, sehingga kita dapat menghasilkan proses pembakaran yang optimal. Dalam motor bensin 4 langkah, adapun keuntungan dan kerugian motor bensin 4 langkah.
Keuntungannya diantaranya yang pertama, kerugian langkah karena tekanan balik lebih kecil sehingga pemakaian bahan lebih hemat. Yang kedua, pada putaran rendah lebih baik dan panas lebih rendah. Langkah pemasukan dan buang lebih panjang sehingga efisiensi pemasukan lebih baik. Karena patak ada 4 siklus, jadi bisa lebih baik dan efisiensi pemasukan lebih baik pemasukannya daripada mesin bensin 2 langkah. Kerugian dalam motor bensin 4 langkah diantaranya yang pertama, mekanisme katup lebih banyak daripada mesin bensin 2 langkah yang lebih sedikit daripada 4 langkah, sehingga perawatannya lebih sulit karena banyak komponen-komponen yang lebih daripada motor bensin 2 langkah atau 2 tak. Suara mesin lebih gaduh karena banyak komponen-komponen yang menggaduhkan suara gitu, kan lebih banyak dari motor bensin 2 langkah. Yang terakhir, langkah kerja terjadi dengan 2 putaran poros engkol sehingga keseimbangan putar tidak stabil. Karena langkah kerja terjadi dengan 2 putaran poros engkol sehingga keseimbangan putar tidak stabil. Apabila tidak benar-benar pas atau presisi, ya motor bensin 4 langkah akan tidak stabil, yang menggetar, yang apa gitu, daripada motor bensin 2 langkah. Kalau 2 langkah kan lebih sedikit, lebih gampang untuk memahaminya. Sekian video saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.